Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Hazazahro, NPM 2014-1510553 dari Kehutanan Kelas B, akan mempresentasikan PowerPoint bertema perdagangan satwa liar. Jurnal yang saya jadikan bahan acuan berjudul Analisis Penangkapan dan Perdagangan Terenggiling Jawa, Manis Javanica desmares 1822 di Indonesia. Nama jurnal adalah Jurnal Analisis Kebijakan, volume 13 nomor 2 dengan nama penulis Mariana Takanjanji dan Reni Sawitri yang dipublikasi pada tahun 2016. Ada 3 poin penting yang akan saya bahas, yaitu pendahuluan, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan. Bagian pendahuluan, terenggiling memiliki ciri sebagai berikut. Tubuh bersisik panjang dengan panjang tubuh 50-60 cm, lidah sepanjang separuh badan, serta tidak memiliki gigi. Terenggiling merupakan satwa nokturnal, pemakan serangga yaitu memakan semut dan rayap, serta dapat dijumpai di perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet daerah ekoton, atau zona transisi hutan, dengan kebun rakyat yang dipenuhi dengan semak belukar. Untuk peraturan perdagangannya sendiri diatur oleh CITES termasuk dalam Appendix 2 dan termasuk satwa yang dilindungi serta langka menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Walaupun terenggiling Jawa termasuk satwa yang langka dan dilindungi, perburuan dan perdagangan ilegal masih terjadi dan terus meningkat, yang mana hal tersebut menjadi ancaman besar bagi upaya konservasi satwa tersebut. Permasalahan ekonomi memacu masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk melakukan perburuan dan perdagangan terhadap terenggiling Jawa, dan perubahan lingkungan tercermin dari rusaknya habitat akibat dari penebangan liar, pengelolaan, dan kebijakan terhadap hutan. Yang diperdagangkan dari terenggiling Jawa yang diburu berupa daging, sisik, dan kulit. Jalur perdagangan di Indonesia berpusat pada Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa yang nantinya diekspor lewat Malaysia, Singapura, serta Filipina. Hal ini terjadi karena terenggiling Cina yang ada di kawasan Indochina populasinya menurun, sehingga Asia Tenggara termasuk Indonesia berperan sebagai penyuplai. Tujuan dari jurnal tersebut adalah mengetahui persepsi masyarakat terkait pemanfaatan terenggiling Jawa dan cara memperolehnya. Bagian kedua, metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari 3 hal, yaitu kerangka penelitian, pengumpulan data, dan prosedur kerja. Eksploitasi berlebihan melalui perburuan dan penangkapan secara ilegal terhadap terenggiling Jawa dapat menyebabkan penurunan populasi di alam, sehingga mengakibatkan kerugian besar pada perekonomian di Indonesia walaupun sudah ada kerangka hukum yang mengatur. Dan di sebelah merupakan gambar dari kerangka penelitian penangkapan dan perdagangan terenggiling di Indonesia. Yang selanjutnya ada pengumpulan data. Data sekunder dapat berupa volume penangkapan dan perdagangan ilegal terenggiling Jawa. Datanya dapat bersumber dari yang pertama ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Yang kedua ada Direktorat Penyelidikan dan Pengamanan, dan yang ketiga ada hasil penelitian temuan terenggiling Jawa yang disita dari berbagai pelabuhan dan tempat penyitaan pada berbagai lokasi di Kalimantan. Dalam prosedur kerja ada 4 hal yang dibahas, yaitu persepsi masyarakat, cara penangkapan, perdagangan, serta analisis data. Bagian ketiga, hasil dan pembahasan. Adapun taksonomi dari terenggiling Jawa yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata kelas Mamalia, infrakelas Eutheria, superordo Laurasiteria, ordo Pholidota, famili Manidae, genus Manis, dan spesies Manis Javanica desmares. Terenggiling termasuk hewan plantigradi, yaitu hewan yang menampakkan telapak kaki dan tangan mulai dari asa kalps atau tarsi sampai ke jari kaki. Dari gambar di samping diketahui ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat untuk menangkap terenggiling Jawa. Yang pertama ada 90% menggunakan jerat, 23% menggunakan tangan, 18% menggunakan asap, dan yang terbesar yaitu 50% menggunakan anjing terlatih.
Hasil yang didapat sebesar 40% dijual, 16% dijadikan obat, 12% dikonsumsi, dan 20% dilestarikan oleh beberapa pihak masyarakat yang mengetahui bahwa terenggiling Jawa merupakan satwa langka. Dari hasil wawancara, 55% penangkapan dilakukan spontan tanpa ada koordinir, yaitu koordinir dari pengumpul dan pedagang lokal. 23% sengaja untuk menambah pendapatan dan 22% sisanya tidak melakukan penangkapan. Di atas merupakan bentuk hasil komoditi yang didapat berupa daging beku, sisik, dan terenggiling Jawa hidup. Hasil sitaan dari tahun 2002 hingga 2015 sebanyak 31.946 individu yang hanya sebesar 10% yang telah diperdagangkan secara ilegal. Dalam keadaan hidup, terenggiling dapat dijual dengan harga 200-300 ribu per kilo, daging beku sebesar 700 ribu per kilo, dan sisik seharga 10 hingga 30 ribu per keping, dan harga ekspor akan lebih tinggi. Gambar di samping merupakan alur perdagangan terenggiling Jawa di Indonesia. Penangkap merupakan masyarakat yang secara sengaja atau tidak menangkap mengambil terenggiling Jawa dari habitat tanpa koordinir. Penumpul lokal merupakan penjual ke agen terpercaya lewat pedagang tingkat kabupaten. Penampung tingkat kabupaten merupakan pedagang menerima dan menjual langsung ke eksportir di provinsi. Pengusaha tingkat provinsi yaitu pengumpul dari pengumpul kabupaten yang mengirim ke pasar internasional dan nasional, dan pasar regional merupakan pasar dari beberapa negara. Di Indonesia sendiri, jalur perdagangan terenggiling Jawa terbagi dalam 3 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Yang selanjutnya ada kebijakan penanggulangan perdagangan ilegal. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu pada pasal 21 ayat 1 dan 2 serta pasal 33 ayat 3. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 99. Yang keempat ada Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 yaitu CITES yang termasuk dalam Appendix 2. Yang kelima ada Permenhub Nomor 47 KPTS 2 Tahun 2003. Yang terakhir ada Permenhub Nomor P19 Menhub 2 Tahun 2005. Implikasi perdagangan. Perdagangan terjadi karena terenggiling Jawa memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, yang mana jika hal tersebut terjadi, akan terjadi penurunan populasi dan merugikan negara. Kerjasama nasional dan internasional sangat diperlukan, dan Indonesia harus memprioritaskan pengembangan hubungan yang kuat dengan semua lembaga terkait sebagai fasilitas. Dan adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yang pertama, perdagangan ilegal terenggiling Jawa yang menjadi ancaman terbesar kepunahan masih terjadi. Yang kedua, perdagangan ilegal di Indonesia dilakukan oleh pemburu, pengumpul, penampung, dan eksportir. Dan yang terakhir, kebijakan dan sanksi terhadap masyarakat atau pelaku belum efektif, sehingga belum memberi efek jera kepada para pelaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.